Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sejarah inovasi manusia penuh dengan kisah-kisah yang mengagumkan. Namun terkadang harga yang harus dibayar untuk kemajuan ini sangatlah mahal. Sejarah mencatat kisah-kisah tragis tentang para penemu yang berani mengambil resiko demi mewujudkan visi mereka, hanya untuk menjadi korban dari kreasi mereka sendiri. Dari cendekiawan abad pertengahan yang terbang dengan sayap buatan, hingga insinyur modern yang merancang kapal selam eksplorasi. Cerita-cerita ini menggambarkan sisi gelap dari ambisi manusia dan bahaya yang tersembunyi di balik terobosan teknologi. Dalam perjalanan menuju kemajuan, beberapa pionir telah mengorbankan nyawa mereka demi mimpi yang lebih besar. Kisah-kisah ini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga kesaksian akan semangat tak kenal lelah para visioner yang berani menantang batas-batas pengetahuan manusia. Dari eksperimen transfusi darah yang fatal, hingga uji coba parasut yang berakhir tragis. Setiap cerita mengungkapkan keberanian, kegigihan, dan kadang-kadang kegilaan yang mendorong inovasi. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 15 penemu yang tewas akibat penemuan mereka sendiri. Mengungkap kisah-kisah mengejutkan di balik beberapa penemuan paling berpengaruh dalam sejarah. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Sayap dari kayu. Abu Nasr Ismail bin Hamad al-Jauhari, seorang cendekiawan Persia terkemuka yang hidup pada abad ke-10, dikenal luas sebagai penyusun kamus bahasa Arab pertama yang komprehensif. Karyanya yang monumental berjudul Taj al-Lughah wa Sihah al-Arabiyah atau yang lebih dikenal dengan Al-Sihah menjadi rujukan utama dalam studi bahasa Arab selama berabad-abad. Al-Jauhari lahir di Farab, sebuah kota di wilayah Turkistan yang kini menjadi bagian dari Kazakhstan. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab, melakukan perjalanan ekstensif ke beberapa wilayah Arab untuk mempelajari dialek dan penggunaan bahasa dari penutur asli. Keahliannya dalam linguistik Arab tidak hanya mencakup kosakata dan tata bahasa, tetapi juga meluas ke bidang sastra, puisi, dan retorika. Namun di balik prestasinya yang gemilang dalam bidang linguistik, Al-Jauhari juga dikenal karena peristiwa tragis yang mengakhiri hidupnya. Pada awal abad ke-11, tepatnya sekitar tahun 1003 Masehi, Al-Jauhari dilaporkan mengalami delusi mental yang membuatnya percaya bahwa ia bisa terbang seperti burung. Didorong oleh keyakinan yang tidak rasional ini, Al-Jauhari memutuskan untuk membuat sepasang sayap buatan dari kayu. Ia merangkai sayap tersebut dengan teliti, melapisinya dengan bulu-bulu untuk meniru struktur sayap burung. Proses ini menjadi obsesi Al-Jauhari yang mungkin dipicu oleh keinginannya untuk membuktikan teori penerbangan atau mungkin sebagai manifestasi dari kondisi mentalnya yang terganggu. Pada suatu hari, Al-Jauhari memanjat ke atap Masjid Jami Nasapur, salah satu masjid terbesar dan paling berpengaruh di kota Nisapur, Iran. Masjid ini memiliki menara yang tinggi yang diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 30 meter. Di hadapan kerumunan yang terkejut dan ngeri, Al-Jauhari mengumumkan niatnya untuk terbang. Ia mengenakan sayap buatannya dan tanpa ragu-ragu melompat dari puncak menara. Tragisnya, alih-alih terbang, Al-Jauhari jatuh bebas ke tanah dan impaknya sangat fatal yang menyebabkan kematian seketika bagi cendekiawan brilian ini. Balon udara berawak. Jean-François Pilatre de Rozier, seorang guru kimia dan fisika Prancis, menjadi pelopor dalam sejarah penerbangan manusia. Pada 21 November 1783, de Rozier bersama Marquis de Arlandes melakukan penerbangan balon udara berawak pertama di dunia. Mereka menggunakan balon udara panas ciptaan Montgolfier bersaudara, terbang selama 25 menit dan menempuh jarak sekitar 12 km dari Château de la Muette hingga Butte aux Cailles di Paris. Penerbangan bersejarah ini mencapai ketinggian sekitar 914 meter dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi penerbangan. Keberhasilan ini memicu antusiasme besar di kalangan ilmuwan dan masyarakat umum, mendorong berbagai eksperimen dan inovasi dalam bidang aeronautika.
De Rozier sendiri terus mengembangkan desain balon udara, berusaha menciptakan alat terbang yang lebih efisien dan mampu menempuh jarak yang lebih jauh. 2 tahun setelah penerbangan pertamanya, De Rozier merancang sebuah balon udara hibrida yang menggabungkan prinsip balon udara panas dan balon gas hidrogen. Ia berharap desain ini akan memungkinkan penerbangan jarak jauh dengan lebih stabil. Tujuan utamanya adalah menyeberangi Selat Inggris, sebuah tantangan yang saat itu dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam dunia aeronautika. Pada 15 Juni 1785, De Rozier bersama rekannya Pierre Romain bersiap untuk melakukan penerbangan bersejarah ini. Mereka lepas landas dari Boulogne-sur-Mer di pantai utara Prancis, dengan harapan bisa mencapai Inggris. Balon rancangan De Rozier terdiri dari balon hidrogen di bagian atas dan balon udara panas di bawahnya. Teori yang berkembang selama ini menyatakan bahwa kombinasi ini dimaksudkan untuk memberikan daya angkat yang lebih besar dari hidrogen. Sementara balon udara panas berfungsi untuk mengontrol ketinggian tanpa harus membuang gas hidrogen yang berharga. Sayangnya, penerbangan ambisius ini berakhir dengan tragedi. Setelah terbang sejauh sekitar 11 km dan mencapai ketinggian sekitar 457 meter, balon De Rozier tiba-tiba terbakar di udara. Para saksi mata melaporkan melihat api menyambar bagian atas balon yang kemudian menyebabkan seluruh struktur balon runtuh. De Rozier dan Romain jatuh bebas dari ketinggian tersebut dan tewas seketika saat menghantam tanah. Kejadian ini menjadi kecelakaan fatal pertama dalam sejarah penerbangan berawak. Submersible Titanic. Stockton Rush, CEO OceanGate, sebuah perusahaan eksplorasi laut dalam, merancang kapal selam kecil bernama Titan untuk menjelajahi bangkai Titanic. Rush dikenal memiliki sikap yang kontroversial terhadap keselamatan, bahkan pernah menyatakan bahwa pada titik tertentu, keselamatan hanyalah pemborosan murni. Pendekatan berisiko ini tercermin dalam desain Titan yang tidak konvensional, termasuk penggunaan lem yang menurut Rush seperti selai kacang untuk merekatkan bagian-bagian penting kapal selam. Meskipun ada peringatan dari para ahli dan mantan karyawan tentang potensi bahaya desain eksperimental ini, Rush tetap yakin dengan inovasinya dan menolak untuk mengikuti standar industri yang ada. Pada 18 Juni 2023, Titan mulai berjalan ke lokasi bangkai kapal Titanic dengan Rush dan 4 penumpang lainnya di dalamnya. Sekitar 1 jam 33 menit setelah menyelam, kapal selam kehilangan kontak dengan kapal induk MV Polar Prince. Salah satu pesan terakhir yang dikirim dari Titan berbunyi, "Semua baik-baik saja di sini." Pada kedalaman sekitar 2.274 meter. Komunikasi terakhir diterima pada kedalaman sekitar 3.341 meter sebelum semua kontak terputus pada kedalaman 3.346 meter. Pencarian intensif dilakukan selama beberapa hari, melibatkan berbagai aset dan teknologi canggih dari beberapa negara. Pada 22 Juni 2023, puing-puing Titan ditemukan oleh kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh atau ROV, sekitar 500 meter dari haluan Titanic. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa Titan telah mengalami implosi katastrofik, kemungkinan besar disebabkan oleh kegagalan lambung komposit yang terbuat dari serat karbon. Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka mendeteksi suara yang konsisten dengan implosi tak lama setelah kapal selam kehilangan kontak, menunjukkan bahwa tragedi ini terjadi dengan cepat dan tanpa peringatan. Semua 5 orang di dalam Titan dinyatakan tewas seketika. Parasut gagal. Franz Reichelt, seorang penjahit kelahiran Austria-Hongaria yang kemudian menjadi warga negara Prancis, memiliki obsesi untuk menciptakan pakaian yang dapat berubah menjadi parasut bagi para penerbang. Obsesinya ini muncul seiring dengan perkembangan dunia penerbangan pada awal abad ke-20 dan meningkatnya kecelakaan pesawat terbang. Reichelt yakin bahwa penemuannya dapat menyelamatkan nyawa para pilot jika mereka terpaksa melompat dari pesawat dalam keadaan darurat. Ia mulai mengembangkan pakaian parasut ini sejak Juli 1910 dengan desain yang terdiri dari beberapa batang, kanopi sutra, dan sedikit karet yang memungkinkan pakaian tersebut mengembang menjadi parasut. Setelah melakukan beberapa percobaan awal menggunakan boneka dari balkon lantai 5 apartemennya,
Reichelt awalnya optimis dengan hasil yang ia peroleh. Namun ketika ia mencoba membuat versi yang lebih ringan dan dapat dikenakan, ia mengalami kesulitan dan gagal dalam semua percobaan selanjutnya. Meskipun demikian, Reichelt tetap yakin bahwa kegagalan ini disebabkan oleh ketinggian lompatan yang tidak memadai. Ia kemudian mengajukan izin kepada pihak berwenang Paris untuk melakukan percobaan dari Menara Eiffel yang akhirnya dikabulkan pada awal tahun 1912. Pada tanggal 4 Februari 1912, Reichelt tiba di Menara Eiffel dengan mengenakan pakaian parasut rancangannya. Meskipun pihak berwenang mengira ia akan menggunakan boneka untuk percobaan tersebut, Reichelt mengajukan semua orang dengan mengumumkan bahwa ia sendiri yang akan melompat. Teman-teman dan para penonton berusaha memujuknya untuk mengurungkan niat tersebut. Namun Reichelt tetap bersikeras. Pada pukul 8.22 pagi, dengan disaksikan oleh sekitar 30 jurnalis dan penonton, Reichelt melompat dari dek pertama Menara Eiffel yang berada pada ketinggian sekitar 57 meter. Sayangnya, parasut gagal mengembang dan Reichelt jatuh bebas menghantam tanah beku di kaki menara dan tewas seketika. Mercusuar Eddystone. Henry Winstanley, seorang pelukis dan insinyur Inggris abad ke-17, memiliki peran penting dalam sejarah Mercusuar. Setelah kehilangan 2 kapal dagangnya yang kandas di Eddystone Rocks, Winstanley bertekad untuk membangun Mercusuar di lokasi berbahaya tersebut. Ia memulai konstruksi Mercusuar Eddystone pertama pada tahun 1696 dan menyelesaikannya pada tahun 1698. Mercusuar ini merupakan struktur oktagonal yang terbuat dari granit Cornwall dan kayu dengan fitur ornamental dan ruang lentera kaca tempat lilin-lilin dinyalakan sebagai sumber cahaya. Untuk mengamankan struktur ke batu karang, Winstanley menggunakan 12 tiang besi besar sebagai jangkar. Selama proses pembangunan, Winstanley menghadapi berbagai tantangan. Salah satu insiden yang menonjol terjadi pada Juni 1697 ketika Perancis dan Inggris sedang berperang. Kapal angkatan laut yang ditugaskan melindungi para pekerja di karang ditarik untuk bergabung dengan armada, meninggalkan lokasi tanpa perlindungan. Akibatnya, sebuah kapal perompak Perancis menghancurkan pekerjaan yang telah dilakukan pada fondasi dan menculik Winstanley ke Perancis. Namun, Raja Louis XIV memerintahkan pembebasan Winstanley dengan mengatakan bahwa Perancis berperang melawan Inggris, bukan melawan kemanusiaan. Winstanley kembali ke Eddystone Rock dan melanjutkan pembangunan Mercusuar. Mercusuar Eddystone mengalami kerusakan akibat cuaca buruk selama musim dingin 1698 sampai 1699. Dan cahayanya yang sering terhalang oleh semburan air laut yang melewati puncak menara. Menghadapi hal ini, pada musim semi berikutnya, Winstanley membangun ulang Mercusuar dengan skala yang lebih besar, menambahkan batu dan ornamen yang lebih rumit. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Mercusuar ini berhasil menjalankan fungsinya. Selama 5 tahun beroperasi, tidak ada kapal yang kandas di Eddystone Rock. Namun, nasib tragis menimpa Winstanley dan Mercusuarnya pada malam 27 November 1703 saat badai besar melanda. Winstanley yang sedang berada di Mercusuar untuk melakukan perbaikan hilang bersama struktur yang ia bangun. Keesokan harinya, baik Mercusuar maupun Winstanley lenyap tanpa jejak, tersapu oleh kekuatan dahsyat badai. Roket rumahan. Michael Hughes, yang dikenal dengan julukan Mad Mike, adalah seorang pengemudi limusin dan pendukung teori bumi datar yang memiliki ambisi besar untuk membuktikan keyakinannya. Ia memutuskan untuk membangun roket rumahan sendiri dengan tujuan terbang ke ketinggian yang cukup untuk melihat bentuk bumi secara langsung. Hughes menghabiskan bertahun-tahun untuk merancang dan membangun roket uap sederhana di halaman belakang rumahnya, menggunakan berbagai komponen bekas dan suku cadang yang ia kumpulkan. Pada Maret 2018, Hughes berhasil melakukan penerbangan uji coba pertamanya yang mencapai ketinggian 572 meter. Meskipun pendaratannya cukup keras, ia selamat dan semakin yakin dengan rencananya. Keberhasilan ini mendorong Hughes untuk merencanakan peluncuran yang lebih ambisius dengan target mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Ia terus menyempurnakan desain roketnya dan melakukan persiapan intensif selama hampir 2 tahun. Pada 2 Februari 2020,
Hughes melakukan upaya peluncuran keduanya di dekat Barstow, California. Peluncuran ini menarik perhatian sekitar 50 penonton, termasuk beberapa penggemar teori bumi datar dan kru televisi yang merekam acara tersebut untuk sebuah program Science Channel. Saat roket lepas landas, terjadi malfungsi yang fatal. Parasut pendaratan terlepas terlalu dini, meninggalkan Hughes tanpa cara untuk memperlambat pendaratannya. Tanpa sistem pendaratan yang berfungsi, roket Hughes meluncur dengan kecepatan tinggi menuju permukaan tanah. Para saksi mata menyaksikan dengan ngeri saat roket jatuh seperti anak panah, menghantam tanah padang pasir dengan kecepatan yang diperkirakan antara 640 hingga 800 km per jam. Hughes tewas seketika dalam kecelakaan tersebut, mengakhiri perjalanannya yang kontroversial namun penuh semangat. Penerbangan pertama. Otto Lilienthal, seorang insinyur dan penemu Jerman, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah penerbangan. Lahir pada 23 Mei 1848 di Anklam, Provinsi Pomerania, Lilienthal sejak kecil telah menunjukkan ketertarikannya pada mekanisme terbang burung. Bersama adiknya, Gustav, ia menghabiskan waktu remajanya untuk mempelajari dan meniru gerakan sayap burung. Ketertarikan ini kemudian berkembang menjadi studi serius tentang aerodinamika dan mekanika penerbangan. Pada tahun 1891, Lilienthal berhasil menciptakan terobosan besar dalam dunia penerbangan dengan melakukan penerbangan pertamanya menggunakan glider. Glider ini merupakan hasil dari penelitian dan eksperimen yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Lilienthal melakukan pengukuran rinci terhadap gaya-gaya yang bekerja pada sayap yang melengkung pada berbagai sudut serang. Pengetahuan ini kemudian ia terapkan dalam desain glidernya yang memungkinkannya untuk melakukan lebih dari 2.000 penerbangan sukses. Keberhasilan Lilienthal dalam penerbangan glider menarik perhatian dunia dan menginspirasi banyak pionir penerbangan lainnya, termasuk Wright bersaudara. Wilbur dan Orville Wright yang kemudian berhasil menciptakan pesawat terbang bermesin pertama, mulai serius meneliti penerbangan setelah membaca laporan karya Lilienthal. Kontribusi Lilienthal tidak hanya terbatas pada desain glider, tetapi juga mencakup teori aerodinamika yang menjadi dasar bagi penerbangan pesawat modern. Namun, karir Lilienthal yang cemerlang berakhir tragis. Pada 9 Agustus 1896, saat melakukan penerbangan rutin dengan glidernya, Lilienthal mengalami kecelakaan fatal. Glidernya menukik tajam dan ia jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. Meskipun tidak langsung tewas, Lilienthal mengalami patah tulang leher dan meninggal 36 jam kemudian di rumah sakit. Sepeda motor pertama. Sylvester Harper, seorang penemu asal Amerika Serikat, menciptakan sepeda motor pertama yang diberi nama Velospeed pada tahun 1867. Roper mengembangkan kendaraan ini dengan menggabungkan konsep sepeda berpedal dengan mesin uap, menciptakan sebuah inovasi yang revolusioner pada masanya. Velocipede Roper menggunakan mesin uap 2 tabung yang dipasang pada sisi kanan dan kiri rangka sepeda, memberikan tenaga penggerak yang belum pernah ada sebelumnya pada kendaraan roda 2. Selama hampir 3 dekade, Roper terus menyempurnakan desain velocipede-nya. Pada tahun 1884, ia berhasil mengembangkan versi yang lebih canggih dengan menggunakan mesin uap 1 tabung. Kendaraan ini memiliki kekuatan setara dengan 3 tenaga kuda dan mampu mencapai kecepatan hingga 64 km per jam. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk standar akhir abad ke-19. Kecanggihan mesin uap Roper ini menunjukkan tingkat keahlian teknik yang tinggi, mengindikasikan bahwa teknologi pada masa itu mungkin lebih maju dari yang selama ini dipahami. Pada tanggal 1 Juni 1896, Roper memutuskan untuk menguji model Velocipede terbarunya di trek sepeda Carlos River. Kendaraan ini menunjukkan performa yang menakjubkan, mampu melaju dengan kecepatan mencapai 64 km per jam. Suatu kecepatan yang hampir tidak terbayangkan untuk kendaraan pada masa itu. Selama beberapa putaran, Roper mendemonstrasikan kemampuan luar biasa dari ciptaannya, menarik perhatian dan kekaguman dari para penonton yang hadir. Namun tragedi terjadi ketika tiba-tiba Velocipede Roper oleng dan kehilangan kendali.
Robert terjatuh dari kendaraannya dan meninggal di tempat kejadian. Bensin bertimbal. Thomas Midgley Jr., seorang insinyur kimia Amerika yang lahir pada 18 Mei 1889, memainkan peran penting dalam perkembangan mesin bertimbal pada tahun 1921. Bekerja di bawah arahan Carlos Kettering di Dayton Research Laboratories, anak perusahaan General Motors, Midgley menemukan bahwa penambahan tetraethyl timbal ke dalam bensin dapat mencegah ketukan pada mesin pembakaran dalam. Penemuan ini segera diadopsi oleh industri otomotif karena kemampuannya meningkatkan performa mesin secara signifikan. Namun di balik manfaat jangka pendek ini, tersembunyi bahaya jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami pada masa itu. Meskipun efektif dalam meningkatkan kinerja mesin, penggunaan bensin bertimbal terbukti sangat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Pembakaran bensin bertimbal melepaskan partikel timbal ke atmosfer yang kemudian terakumulasi di tanah, air, dan rantai makanan. Paparan timbal, bahkan dalam jumlah kecil, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan otak, gangguan sistem saraf, dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Ironisnya, Midgley sendiri menjadi korban dari penemuannya, mengalami keracunan timbal yang memaksanya untuk mengambil cuti panjang di Florida pada tahun 1923 untuk memulihkan diri. Tragedi Midgley tidak berhenti pada dampak negatif bensin bertimbal. Pada tahun 1940, di usia 51 tahun, ia terserang polio yang melumpuhkan sebagian besar tubuhnya. Menghadapi keterbatasan fisik ini, Midgley sekali lagi menunjukkan kecerdasannya dengan merancang sebuah sistem katrol kompleks yang memungkinkannya untuk bangkit dari tempat tidur dan bergerak secara mandiri. Sistem ini terdiri dari serangkaian tali dan katrol yang terpasang di atas tempat tidurnya, memungkinkan Midgley untuk mengangkat dan memposisikan tubuhnya sesuai keinginan. Namun, penemuan terakhir Midgley ini justru menjadi penyebab kematiannya. Pada 2 November 1944, Midgley ditemukan tewas di kamarnya, terjerat oleh tali temali dari sistem katrol yang ia rancang. Diduga ia terbelit saat mencoba menggunakan alat tersebut dan tidak mampu membebaskan diri yang mengakibatkan kematian akibat tercekik. Mobil terbang. Henry Smolinski, seorang insinyur aeronautika lulusan Northrop Institute of Technology, memiliki mimpi ambisius untuk menciptakan mobil terbang yang dapat digunakan sehari-hari. Pada tahun 1971, ia mendirikan perusahaan Advanced Vehicle Engineers atau AVE bersama rekannya Harold Blake di Van Nuys, California. Proyek utama mereka adalah AV Mizar, sebuah kendaraan udara yang menggabungkan bagian belakang pesawat Cessna Skymaster dengan mobil Ford Pinto. Smolinski melakukan lebih dari 40 modifikasi pada Pinto untuk menjadikannya kompatibel dengan komponen pesawat. Ia berambisi memproduksi massal Mizar seharga $15.000 Amerika Serikat per unit dengan janji bahwa siapapun, bahkan wanita, dengan dapat mudah memasang dan melepas komponen pesawatnya. Uji terbang pertama Mizar dilakukan pada 26 Agustus 1973 di Bandara Camarillo, California. Pilot uji Carles Red Jennings mengalami masalah serius saat strut sayap kanan terlepas tak lama setelah lepas landas. Menyadari bahwa berbelok akan membahayakan sayap yang tidak tertopang, Jennings memutuskan untuk mendaratkan Mizar di ladang kacang. Meskipun mengalami kerusakan, insiden ini tidak menghentikan ambisi Smolinski. Ia tetap melanjutkan pengembangan dan promosi Mizar, bahkan mendapatkan dukungan dari dealer Ford setempat sebagai distributor nasional. Tanpa perbaikan menyeluruh, Smolinski nekat melakukan uji terbang lagi pada 11 September 1973. Kali ini ia sendiri yang menerbangkan Mizar bersama Blake dari Bandara Ventura County. Hanya 2 menit setelah lepas landas, beberapa las pada struktur Mizar gagal. Hal ini menyebabkan komponen Cessna dan Pinto terpisah di udara. Smolinski dan Blake terjebak dalam mobil Pinto tanpa sayap pada ketinggian sekitar 300 meter. Keduanya tewas seketika saat kendaraan jatuh, menghantam pohon, dan meledak di atas sebuah truk yang sedang terparkir. Penyelidikan National Transportation Safety Board mengungkapkan sejumlah masalah serius pada desain Mizar. Kendaraan ini terlalu berat, bahkan tanpa penumpang atau bahan bakar.
Ditemukan juga banyak komponen yang longgar dan las yang buruk, terutama pada sambungan strut sayap kanan dengan panel bodi Pinto. Kegagalan fatal ini menandai akhir dari proyek Mizar dan penutupan AV. Namun, kisah tragis Smolinski menjadi bagian penting dalam sejarah panjang upaya manusia menciptakan mobil terbang. Mesin cetak mematikan. William Bullock, seorang penemu asal Amerika yang lahir pada tahun 1813 di Granville, New York, memiliki peran penting dalam revolusi industri percetakan. Setelah melalui berbagai pengalaman sebagai masinis dan penempa besi, Bullock akhirnya memusatkan perhatiannya pada dunia percetakan. Pada tahun 1863, ia berhasil menyempurnakan mesin cetak rotari yang sebelumnya ditemukan oleh Richard Hu pada tahun 1843. Inovasi Bullock membawa perubahan besar dalam industri percetakan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Mesin cetak rotari buatan Bullock memiliki sejumlah keunggulan yang revolusioner. Mesin ini mampu mencetak pada kedua sisi kertas secara otomatis, melipat kertas, dan memotongnya dengan cepat menggunakan pisau bergerigi tajam. Kecepatan cetak yang dicapai sangat mengesankan, mencapai 12.000 lembar per jam pada awalnya. Dan setelah penyempurnaan lebih lanjut, mampu menghasilkan hingga 30.000 lembar per jam. Kemampuan ini jauh melampaui mesin cetak sebelumnya dan membuka era baru dalam produksi massal bahan cetak. Namun nasib tragis menimpa Bullock pada tanggal 3 April 1867. Saat sedang melakukan penyesuaian pada salah satu mesin cetak barunya yang sedang dipasang untuk surat kabar Philadelphia Public Ledger, Bullock mencoba menendang sabuk penggerak ke atas katrol. Dalam upaya ini, kakinya terjepit dan remuk oleh mesin. Cedera parah ini mengakibatkan infeksi gangren yang cepat menyebar. Meskipun upaya pengobatan telah dilakukan, kondisi Bullock semakin memburuk. Pada tanggal 12 April 1867, hanya 9 hari setelah kecelakaan tersebut, Bullock menjalani operasi amputasi kaki sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, Bullock tidak mampu bertahan dan meninggal dunia selama prosedur operasi tersebut. Kematian Bullock yang tragis ini terjadi di usia 53 tahun, tepat saat inovasinya mulai mengubah industri percetakan secara global. Transfusi darah fatal. Alexander Bogdanov, seorang dokter, filsuf, dan penulis fiksi ilmiah Rusia, memiliki peran penting dalam pengembangan transfusi darah pada awal abad ke-20. Ia memiliki keyakinan bahwa transfusi darah bisa menjadi kunci untuk mencapai keabadian dan memperpanjang usia manusia. Bogdanov mulai melakukan eksperimen transfusi darah pada dirinya sendiri pada tahun 1924. Dengan harapan bisa meremajakan tubuhnya dan mencapai awet muda. Selama beberapa tahun, Bogdanov melakukan serangkaian transfusi darah dengan menggunakan darah dari orang-orang yang lebih muda. Ia mengklaim bahwa eksperimen ini memberikan hasil positif, termasuk peningkatan penglihatan dan penghentian kebotakan. Keberhasilan awal ini mendorong Bogdanov untuk mendirikan Institut Transfusi Darah di Moskow pada tahun 1926 yang menjadi lembaga penelitian transfusi darah pertama di dunia. Namun eksperimen Bogdanov mencapai titik tragis pada tahun 1928. Pada tanggal 7 April 1928 ia melakukan transfusi darah dengan seorang mahasiswa kedokteran yang menderita malaria dan tuberkulosis. Bogdanov berasumsi bahwa pertukaran darah ini akan menguntungkan kedua belah pihak dengan harapan bahwa sistem ketebalan tubuhnya yang lebih kuat akan membantu mahasiswa tersebut sembuh. Sementara darah muda mahasiswa itu akan memberinya vitalitas baru. Hasil dari transfusi ini sangat mengejutkan. Mahasiswa kedokteran tersebut mengalami pemulihan yang luar biasa dengan gejala malaria dan tuberkulosisnya berkurang secara signifikan. Namun, Bogdanov mengalami reaksi yang sangat buruk. Ia mengalami demam tinggi, gagal ginjal, dan berbagai komplikasi lainnya. Meskipun tim medis berusaha keras untuk menyelamatkannya, Bogdanov meninggal dunia beberapa hari kemudian pada usia 54 tahun. Parasut kerucut. Robert Cooking, seorang pelukis cat air Inggris, menorehkan namanya dalam sejarah penerbangan dan merancang ulang parasut berbentuk kerucut pada abad ke-19.
Meskipun tidak memiliki latar belakang ilmiah formal, Cooking terinspirasi oleh karya Sir George Cayley tentang navigasi udara yang diterbitkan antara tahun 1809 hingga 1810. Cayley mengusulkan bahwa parasut berbentuk kerucut akan memberikan stabilitas yang lebih baik, sebuah konsep yang diadopsi Cooking dalam desainnya. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Cooking menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan rancangannya yang ia klaim telah diverifikasi secara matematis. Pada tanggal 24 Juli 1837, Cooking yang berusia 61 tahun memutuskan untuk menguji parasutnya di hadapan publik di Vauxhall Gardens, London. Rencananya adalah untuk melakukan pendaratan yang anggun setelah dilepaskan dari Baron Royal Nassau yang terkenal. Sistem yang dirancang Cooking melibatkan parasut dengan keranjang anyaman yang diikatkan ke balon Royal Nassau yang menggunakan tali yang terpasang pada lingkaran yang dikencangkan di keranjang balon. Selain itu, sebuah tabung membentang dari balon ke parasut untuk mengimbangi ketiadaan pemberat. Tali yang terpasang ke balon melewati bagian tengah parasut sehingga Cooking dapat melepaskan balon dari parasut. Saat hari yang ditunggu-tunggu tiba, Cooking dengan sedikit kesulitan berhasil memasang parasutnya ke balon yang telah dinaikkan sedikit. Setelah berjabat tangan dengan teman-temannya yang antusias, ia pun memulai penerbangannya. Namun, situasi berubah drastis ketika balon tiba-tiba melesat naik dengan kecepatan tinggi dan parasut terlepas. Untuk beberapa saat, parasut terlihat stabil dan indah. Namun kemudian Cooking mulai jatuh bebas. Parasut awalnya berada dalam posisi horizontal, kemudian berosilasi saat diameternya menyempit dan akhirnya terbalik pada ketinggian sekitar 1.500 meter. Parasut hancur sekitar 60-90 meter di atas tanah, menyebabkan Cooking tewas saat menghantam permukaan. Sepeda bermotor maut. William Nelson, seorang penemu muda berusia 24 tahun, bekerja sebagai karyawan di General Electric di Schenectady, New York pada awal abad ke-20. Nelson memiliki ketertarikan khusus pada bidang otomotif, terutama dalam pengembangan sepeda bermotor. Pada tahun 1903, ia berhasil menciptakan prototipe sepeda bermotor yang inovatif, menggabungkan teknologi mesin dengan rancangan sepeda konvensional. Penemuannya ini dianggap sebagai langkah maju dalam evolusi kendaraan bermotor ringan. Pada tanggal 3 Oktober 1903, Nelson memutuskan untuk menguji prototipe sepeda bermotornya di sebuah bukit yang berlokasi di dekat rumah mertuanya di desa Mapletown. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas sepeda bermotor dalam kondisi jalan yang menantang. Nelson memilih lokasi tersebut karena kemiringannya yang curam yang dianggap ideal untuk menguji kemampuan mesin dan sistem pengereman sepeda bermotornya. Sayangnya, uji coba tersebut berakhir dengan tragis. Saat Nelson mengendarai sepeda bermotornya menuruni bukit, ia kehilangan kendali atas kendaraan tersebut. Meskipun detail pasti penyebab kecelakaan tidak diketahui, para saksi mata melaporkan bahwa Nelson tampak kesulitan mengendalikan sepeda pada kecepatan tinggi. Sepeda bermotor tersebut oleng dan terguling, menyebabkan Nelson terpental dari kendaraannya. Nelson mengalami cedera parah akibat kecelakaan tersebut. Ia terjatuh dan terguling hingga mencapai dasar bukit, mengalami benturan keras sepanjang jalan. Meskipun upaya pertolongan segera dilakukan, luka-luka yang diderita Nelson terlalu parah. Ia dinyatakan meninggal di tempat kejadian, menjadikannya salah satu korban pertama dari kecelakaan sepeda bermotor dalam sejarah. Banteng perunggu. Banteng perunggu atau yang dikenal juga sebagai brazen bull merupakan alat penyiksaan dan eksekusi yang terkenal dari zaman Yunani kuno. Alat ini dikaitkan dengan Palaris, seorang tiran yang memerintah kota Akragas di Sisilia sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Palaris dikenal sebagai penguasa yang kejam dan tidak segan menggunakan metode-metode brutal untuk menghukum musuh-musuhnya. Banteng perunggu menjadi simbol kekejaman Palaris dan menjadi salah satu alat penyiksaan paling mengerikan dalam sejarah. Banteng perunggu terbuat dari logam perunggu dan dibuat menyerupai benteng berukuran asli. Alat ini memiliki rongga besar di dalamnya dan dilengkapi dengan pintu di salah satu sisinya untuk memasukkan korban.
Desainnya sangat rumit dengan sistem saluran dan penghalang di bagian kepala yang dirancang untuk mengubah jeritan korban menjadi suara mengaum seperti banteng sungguhan. Polaris bahkan memerintahkan agar alat ini didesain sedemikian rupa sehingga asap yang keluar dari banteng tersebut berbau harum, menambah kesan mengerikan dari alat penyiksaan ini. Cara kerja banteng perunggu sangatlah kejam. Korban akan dikurung di dalam rongga banteng melalui pintu yang ada, kemudian api dinyalakan di bawah perut banteng, memanaskan logam perunggu hingga berpijar. Panas yang ekstrim ini akan memanggang korban hidup-hidup di dalamnya. Jeritan kesaksian korban yang dipanggang akan keluar melalui sistem akustik di kepala banteng, menghasilkan suara mengaum yang mengerikan. Metode eksekusi ini dianggap sebagai salah satu yang paling bengis dalam sejarah peradaban manusia. Ironisnya, nasib Polaris akhirnya berbalik. Pada tahun 554 sebelum Masehi, Akragas digulingkan oleh Telemachus yang merupakan leluhur dari Teron. Sebagai balasan atas kekejaman selama bertahun-tahun, Polaris sendiri dieksekusi dengan cara dimasukkan ke dalam banteng perunggu ciptaannya.